176. TL, Rainbow Turtle. Aku mengangguk dan membuka mulut. Tetap saja, jangan membunuhnya. Petik 2. Kita harus mengalahkannya. Wanita itu tidak punya niat untuk bekerja sama. Petik 2. Aku melirik ibuku yang basah kuyup. Saya tidak tahu apakah itu darahnya atau darah orang lain. Namun, dia jelas-jelas berada di batas kemampuannya. Dia entah bagaimana bertarung dengan probabilitas yang masuk akal, tetapi kekuatan fisiknya pasti sudah pudar. Itu adalah hasil yang tak terhindarkan. Dia sendirian dan tempat ini memiliki Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk telah menjadi transenden dan berada pada dimensi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Peace Land. Tidak peduli seberapa hebat ceritanya, itu tidak mungkin hanya dengan bayangan. Tidak akan mudah untuk mengatasi transenden kecuali satu bagian tubuh turun, tetapi ibu saya tidak memiliki peluang yang cukup tersisa. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis menelan ludah. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, memperhatikan pilihanmu. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengamati tindakan kejammu. Saya meninggalkan anggota partai saya dan menuju ke ibu saya. Berhenti mencoba. Dinding keempat, bergetar lemah. Mengapa kamu menghentikan saya? Wajah ibuku tidak terlihat baik, meskipun hampir tidak terlihat melalui bayangan Rasi Bintang. Hanya mata dan mulutnya yang nyaris tidak terungkap. Itu jarak yang bisa dilintasi, tapi aku tidak pernah bisa mencapainya. Itu sama di penjara dan bahkan sekarang. Ini telah menjadi jarak kami. Dia mengatakan kepada saya, jika saya berbicara, Anda tidak akan mendengarkan. Orang ini, mengapa dia pergi sejauh ini? Kenapa dia terus melakukan ini meskipun tubuhnya berdarah? Teman-teman saya memperhatikan saya. Mata mereka meminta saya untuk membuat pilihan yang tepat. Aku menghela nafas dan membuka mulut. Hanya sekali. Saya akan mendengarkan sekali saja, jadi beritahu saya. Petik 2. Saya terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Ceritakan kisahnya dengan benar. Saya tidak tahu saya bisa mengatakan ini. Saya menekan kata-kata ini meskipun saya tidak tahu apakah saya tulus atau tidak. Mata ibuku bergetar. Berapa lama kamu bisa tetap seperti ini? Jangan simpan itu untuk dirimu sendiri dan katakan padaku. Mengapa kamu menghalangi saya, Ibu? Mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Apapun, mengatakan apapun baik-baik saja. Petik 2. Jika aku mengatakannya, saya melihat mata yang tampak seperti mereka akan menangis dan menyadari bahwa semua cerita sejauh ini telah terhubung. Saya adalah anaknya, jadi saya tahu. Alasan ibu saya memblokir saya terkait dengan mengapa ibu saya menulis esai. Saya akan terluka. Saya akan istirahat. Kehidupan saya sebelumnya mungkin hancur. Katakan padaku, aku sudah lama memikirkannya. Mungkin itu adalah kisah yang sudah saya prediksi. Ada begitu banyak petunjuk dari Rasi Bintang yang akan aneh jika saya tidak tahu. Meskipun demikian, saya ingin mendengar cerita itu langsung dari mulut ibu saya. Itu mungkin benar-benar mengubah hidup saya, tetapi saya harus mendengarkan, bahkan jika tembok itu bergetar lagi. Itu karena itu adalah ceritaku. Beberapa cerita tidak dapat dipahami jika saya melewatkan satu halaman. Segera, bibir ibuku terbuka. Namun, dalam skenario sial ini, itu bukan cerita yang hanya melibatkan ibu dan anak. Nebula, Veda, sedang melihat nasibmu. Nebula, Olympus sedang melihat nasibmu. Nebula, Papyrus sedang melihat nasibmu. Sebuah drama baru tidak diizinkan untuk kita. Pesan-pesan nebula itu muncul dan bunga api yang kuat memenuhi udara. Ibuku meraih kepalanya dengan kedua tangan dan mulai menjerit. Aku berteriak dan berlari ke arahnya. Saat tangan saya yang terulur hendak mencapai ibu saya, bayangan ibu pendiri menangkap saya. Konstelasi Kim Dokja, kamu tidak bisa lewat di sini. Ada celah di 8-bit bell dan ombak hitam berlumpur meluap. Ada suara keras seperti langit yang terkoyak, dan pusaran muncul di langit. Sebuah portal terbuka di tengah pusaran. Aula besar. Kemungkinan yang berlebihan telah memanggil makhluk yang akan menghancurkan segalanya. Semuanya, jangan melihatnya. Tutup matamu. Saya berteriak ketika saya menemukan tentakel datang dari aula. Saya tidak tahu tentang Yo Jong-hyuk, yang transenden, tetapi inkarnasi biasa akan runtuh hanya karena melihat keberadaan seperti itu. Petik 2. Dewa Luar. Ekspresi Yo Jong-hyuk mengeras. Kami yakin ketika kami melihat tentakel datang dari aula besar. Ini adalah Dewa Luar, dewa yang dipanggil karena pengorbanan ibu pendiri. Guntur jatuh dari celah di langit sementara waktu dan ruang yang terdistorsi menjerit menyakitkan. Itu mirip tetapi berbeda dengan ketika pria itu dipanggil di Peace Land. Yang dipanggil sekarang adalah tubuh sebenarnya dari Dewa Luar. Berdasarkan skala ini, setidaknya sepertiga dari tubuh sejati akan dipanggil. Tubuh sejati dewa. Bayangan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Yo Jong-hyuk, jika kita tidak menghentikannya sekarang, itu sudah terlambat. Itu bukan level yang bisa saya hentikan. Petik 2. Tubuhku gemetaran hanya melihat langit. Saya bisa melihatnya dengan status Rasi Bintang. Dinding keempat diaktifkan dengan kuat. Gemetaran saya sedikit mereda di dinding keempat tetapi ketakutan itu tidak berubah. Keberadaan di luar aula besar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan bahkan jika Yo Jong-hyuk dan aku saat ini menggabungkan kekuatan.
Di tengah ketidakberdayaan ini, saya menyadari sesuatu. Sekarang itu bukan pertarungan untuk inkarnasi. Kuao. Beberapa inkarnasi dengan rasi bintang kelas atas menumpahkan darah dan mati begitu mereka melihat keberadaan ini. Yo Jong-hyuk dan aku melindungi anggota partai dan mundur. Mata Yo Jong-hyuk menjadi lebih gelap. Saya berbicara dalam perlawanan. Jangan khawatir, rasi bintang tidak akan tinggal diam begitu tipe pria ini turun. Petik 2. Diperlihatkan pada jamuan rasi bintang bahwa rasi bintang dan dewa-dewa luar tidak memiliki hubungan yang baik. Dalam situasi di mana dewa turun, tidak ada rasi bintang lain akan campur tangan. The Great Sage Equal of Heaven, Uril dan naga api hitam yang sedikit bisa diandalkan. Namun, rasi bintang tidak menunjukkan respons terhadap tubuh dewa yang sebenarnya melewatinya. Yo Jong-hyuk berbicara dengan gigi terkatup. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa bodoh. Itu adalah situasi yang membingungkan bagi saya juga. Ini adalah keturunan dari dewa luar. Mengapa tidak ada yang datang untuk membantu kami? Beberapa rasi bintang heran dengan kedatangan dewa luar. Banyak rasi bintang mengeluh tentang tirani beberapa nebula. Apa? Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, menunjukkan permusuhan terhadap nebula Papyrus. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, memamerkan taringnya ke nebula Veda. Konstelasi, Hakim Setan Api, membenci tindakan mengerikan nebula Olympus. Sekarang saya sadar, saya melihat situasi sialan ini. Semua rasi di semenanjung Korea bertanya-tanya nebula mana yang akan kamu pilih. Ini semua terjadi karena aku. Pesan muncul secara bergantian. Sejumlah nebula ingin kau mewarisi cerita mereka. Jika kamu mewarisi sebuah cerita, keberadaanmu akan secara paksa terikat pada nebula. Olympus nebula ingin kau mewarisi karnaval petir. Olympus nebula ingin kau mewarisi panduan guntur. Papebrus nebula ingin Anda mewarisi, Tuan Serigala Topan. Nebula itu menawarkanmu pilihan terakhir. Semua rasi bintang di semenanjung Korea mengawasi pilihanmu. Saya tertawa. Inilah sebabnya saya tidak suka rasi bintang. Karnaval petir. Panduan guntur. Master of the Typhoon Wolf. Itu semua adalah kisah tentang rasi bintang dengan sejarah membunuh kerabat mereka sendiri. Pada saat yang sama, setiap nebula memiliki kisah yang kuat. Mungkin jika saya berhasil kisah mereka, saya akan bisa mengusir dewa luar. Maka ibuku akan mati di sini. Yo Jong-hyuk memperhatikanku. Matanya bertanya apa yang akan saya lakukan. Saya berkata kepadanya, Yo Jong-hyuk, apakah Anda ingat nebula yang kami buat? Perusahaan Kim Dokja. Petik 2. Bukan hanya menyelamatkan ibuku. Semuanya akan berakhir jika saya milik nebula. Tidak mungkin saya bisa mengatasi kontrak yang tidak adil dengan mereka dan saya tidak akan pernah bisa mencapai akhir cerita. Petik 2. Kamu masih ingin menggunakan nama itu. Yo Jong-hyuk mengerutkan kening saat dia bergerak mendekatiku dan mengeluarkan pedang. Aku akan memilih nama nebula. Aku tersenyum mendengar Yo Jong-hyuk sedang bercanda. Energi transendensi dapat dirasakan di sisiku. Aneh rasanya lega meskipun ada seseorang yang telah lama melampaui skala saya. Mungkin karena saya merasa seperti kami berdiri di cakrawala yang sama untuk pertama kalinya sejak skenario dimulai. Saya menyatakan menuju bintang-bintang di langit malam. Aku tidak akan tunduk pada nasibmu. Aku mengarahkan pedangku ke arah tatapan bisu itu. Aku akan memutuskan ceritaku. Lalu aku mendengar tawa datang dari suatu tempat. Bersamaan dengan suara tawa, saya mendengar bisikan dari alam semesta yang tampaknya mengolok-olok cacing yang tidak penting ini. Rasi bintang yang kurang beruntung. Kamu yang membunuh ayahmu dengan tanganmu sendiri. Anda yang akan menghancurkan ibumu. Anda yang akan melihat kejatuhan barang-barang berharga Anda. Aku menatap dewa luar. Jika dia menyelesaikan keturunannya, lantai 2 Dark Castle akan sepenuhnya terhapus. Itu adalah situasi yang berbeda dari Peaceland. Tidak ada tempat untuk pergi jika krisis terjadi di sini. Namun, di dalam diriku ada rasi bintang yang sama lelahnya dengan kata, takdir, seperti aku. Beberapa ratus tahun telah berlalu dan banyak hal belum berubah. Dasar brengsek. Kehadiran Chok Jung-yong dalam diriku mulai dilepaskan. Saya tidak tahu apakah mungkin bagi Chok Jung-yong untuk mengatasi dewa dari dunia lain. Namun, saya tidak punya pilihan selain percaya padanya. Chok Jung-yong berteriak ke arah ibu pendiri, yang setengah dimakan oleh dewa dari dunia lain. Ibu pendiri, mengapa Anda membuat kesepakatan dengan dewa luar? Itu adalah suara yang dalam dan resonan yang dipenuhi dengan kemarahan. Sejak kapan Hongik menjadi sangat murah? Yang mengejutkan, ibu pendiri itu menjawab. Aku tidak membuat kesepakatan dengan dewa luar. Lalu situasi apa ini? Maafkan saya, tidak ada jalan lain untuk melindungi skenario semenanjung Korea. Inkarnasi ini harusnya ada di sini. Pria itu seharusnya tidak kembali ke semenanjung Korea. Kalau tidak, nebula lainnya. Apakah kamu membuat kesepakatan dengan nebula? Chok Jung-yong berseru. Apakah kamu masih terobsesi dengan tanah kecil itu sehingga kamu sekarang mengkhianati keturunanmu? Kamu tidak tahu. Kamu. Apa-apaan ini? Di mana dewa penciptaan? Kenapa dia tidak terlihat ketika sesuatu seperti ini terjadi? Dewa ciptaan. Namun, kata-kata ibu pendiri tidak selesai. Saat berikutnya,
Saya merasakan Chok Jungyong memandang ke arah langit. Jangan beritahu aku. Langit malam mengirim pesan tidak langsung sebelum menjawab. Nebula menyatakan bahwa siapapun yang membantu pedang pertama Goryeo akan dianggap sebagai musuh mereka di masa depan. Kemudian seperti sihir, pesan tidak langsung di langit malam menjadi tenang. Saya mendengar suara-suara sage besar, persamaan surga dan Uril, tetapi mereka tampaknya tidak dapat campur tangan karena kepentingan mereka sendiri atau alasan khusus. Chok Jungyong menatap langit malam melalui mataku. Aku bisa merasakan emosi yang meledak bercampur dalam keheningan. Kemarahan dan kesedihan Chok Jungyong. Kesedihannya, dan keputusannya. Kamu bisa merasa bangga. Chok Jungyong berbicara padaku. Mereka yang berada di titik tertinggi di dunia sialan ini takut padamu. Petik 2. Apa harga-harga diri ketika aku akan mati? Kamu tidak akan mati. Itu hanya kata-kata, tetapi kata-kata yang diucapkan oleh rasi bintang. Seolah menempatkan pelampung melawan nasib, semua cerita yang dibangun oleh Chok Jungyong berakar pada keberadaan saya. Aku tidak akan membiarkanmu mati.